Oh ya, sebelumnya makasih buat Mas Sosiawan Arsani yang request film ini. Karena film ini saya jadi rindu banget masakan ibu saya. Sayang banget lebaran ini Bang Bejo gak bisa pulang ketemu keluarga. Dan buat kalian, semoga di bulan yang penuh berkah ini selalu mendapatkan rahmat dan kebahagiaan yang melimpah. Dan yang pasti, semoga tetap sehat selalu. Terima kasih. Kalau tujuannya hanya untuk mencari pengakuan, selamanya kamu gak akan pernah merasa tercukupkan. Jadi, tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Wanita ini bernama Aoi. Sama seperti anak pertama pada umumnya, Aoi harus memiliki bahu sekuat baja dan hati yang setegar karang demi menghidupi ayah dan adiknya yang masih sekolah. Setelah tamat SMA, karena gak ada pilihan lain selain menjadi tulang punggung keluarga, Aoi mau gak mau harus menjadi tukang masak di warung bakmi Jawa milik keluarganya. Kalau boleh jujur, Aoi sebenarnya ingin sekali saja bisa merasakan kehidupan yang sesuai dengan pilihannya sendiri. Ya, Aoi pernah diam-diam mendambakan ingin menjadi salah satu chef terhebat di negaranya. Namun, seperti biasa, hari itu Aoi lagi-lagi disibukkan dengan menyiapkan masakan untuk para pelanggannya di warung bakmi Jawa milik keluarganya. Di tengah kesibukannya memasak, seorang pria bernama Ton tiba-tiba saja memberikan kartu nama dari restoran tempatnya bekerja, yaitu restoran Hunger. Berdasarkan apa yang Ton lihat, orang-orang sehebat Aoi tidak seharusnya menghabiskan sepanjang hidupnya dengan hanya menjadi koki kampung di warung kecil seperti ini. Jika Aoi ingin memaksimalkan kemampuan memasaknya, Ton berjanji besok ia akan kembali lagi untuk menjemput Aoi. Bingung dengan apa yang terjadi, Aoi pun segera menceritakan kejadian barusan kepada teman-temannya yang sedang berlomba-lomba menangisi kenyataan hidup yang ternyata gak seindah bayangan mereka waktu kecil. Dengan kompak, mereka semua pun menyarankan agar Aoi mau menerima tawaran tersebut. Karena bagaimanapun kesempatan seperti itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Mungkin inilah salah satu cara Tuhan untuk mengabulkan harapan yang sering diam-diam Aoi dambakan dari dulu. Dan untuk meyakinkan keputusannya, Aoi lantas mencari tahu segala informasi tentang restoran Hunger di internet. Yang ternyata pemiliknya adalah seorang chef terhebat dan terkenal bernama Paul. Karena restorannya bersifat fine dining yang menawarkan sebuah pengalaman makan yang mewah, maka Paul hanya akan memasak untuk orang-orang dari kalangan menengah ke atas saja, seperti pejabat, politikus, serta selebritis ternama. Dan dalam sekali masak, Paul bisa mendapatkan bayaran setara dengan gaji presiden selama 1 bulan. Setelah mengetahui semua itu, Aoi pun langsung terkesan. Ia mendadak ingin menjadi orang yang istimewa seperti Paul. Besoknya dengan keputusan yang bulat, Aoi akhirnya bersedia menerima tawaran dari Ton. Sesampainya di Hunger, Aoi sangat terkesima dengan segala fasilitas mewah yang ada di sana. Ia lalu diberitahu Ton jika dirinya harus melewati tes memasak terlebih dulu sebelum diterima bekerja di Hunger. Pada tes memasak itu, Aoi ternyata harus melawan seorang kandidat lainnya yang bernama Pat, di mana Pat ini merupakan seorang lulusan dari sekolah kuliner. Dan tanpa banyak basa-basi, Paul langsung nyuruh tuh 2 bocah untuk memasak nasi goreng.
Setelah nasi gorengnya matang, dengan hanya mencium aromanya saja, Paul udah tahu kalau Oi lah yang pantas bekerja di Hunger. Ia kemudian meminta Pat untuk lekas angkat kaki dari dapurnya. Anjay. Di situ Paul pun menjelaskan kalau Oi lah yang lebih tahu caranya memasak nasi goreng yang tepat dengan menggunakan nasi sisa. Selain itu, Oi juga terlihat bisa bermain dengan api saat sedang memasak. Dan yang paling penting lagi, Oi memiliki tujuan yang sama dengannya, yaitu sama-sama ingin menjadi istimewa. Setelah resmi diterima bekerja di Hunger, Ton dengan cepat memperkenalkan Oi dengan anggota Hunger yang lain. Ton sendiri bertugas sebagai junior sous chef. Sementara Oi akan mengambil alih tugas Pat sebagai fry chef yang bertanggung jawab akan makanan yang digoreng. Gak berselang lama, Paul datang sambil memberitahu orderan mereka selanjutnya yang ternyata berasal dari seorang jenderal. Di mana tuh jenderal ingin sekali menggunakan tema daging dan darah sebagai hidangan makanannya nanti. Dan betapa kagetnya Oi saat Paul menyuruhnya untuk memanggang daging sapi Wagyu A5 menjadi potongan empuk yang gak perlu dikunyah. Mengingat ini adalah kali pertama Oi memotong daging, Oi pun terus berulang kali gagal memotong dagingnya hingga membuat Paul marah besar. Kemarahan Paul semakin meledak-ledak saat melihat Oi ternyata tak bisa memanggang dagingnya. ถ้ากลัวไฟแค่นี้ก็กลับบ้านไปเอาใหม่เร็ว Dengan sangat kesal, Paul pun memberi peringatan kepada Oi dengan kata-kata yang sangat menohok. Apabila Oi terus gagal, ia gak akan segan-segan menendang Oi dari dapurnya. Meski sempat menangis, Oi tetap gak mau menyerah gitu aja. Ia terus berlatih dan berlatih memanggang dagingnya. Alhamdulillahnya, setelah berlatih semalaman suntuk, Oi berhasil memanggang daging itu sesuai dengan keinginan Paul. Singkat cerita, mereka pun pergi ke rumah sang jenderal. Begitu melihat ada banyak orang-orang penting di dalam rumah jenderal, Oi pun otomatis berdecak kagum. Dan beberapa saat kemudian, sang jenderal akhirnya mulai menampakkan dirinya. Paul yang melihatnya segera menyuruh Oi untuk memanggang dagingnya di depan banyak orang. Setelah itu, Paul pun mulai bergerak menyiapkan hidangannya. Dengan lahapnya, sang jenderal pun menghabiskan makanannya. Saking lezatnya, ada yang sampai gak peduli kalau mulutnya belepotan dan bahkan menjilati sisa makanan yang ada di piring. Sementara itu, di saat Oi sedang beberes, ia tiba-tiba saja diberi sebuah kartu nama dari seorang pengusaha restoran yang bernama Tos. Beberapa hari kemudian ketika kembali bekerja di dapur, Oi sama sekali gak mengerti mengapa hanya dirinya saja yang tidak mendapatkan tugas dari Paul. Dan betapa kesalnya Oi saat mengetahui Paul kini memperlakukannya seperti babu. Di mana Oi hanya disuruh untuk membersihkan dapur karena bagi Paul pribadi kemampuan masak Oi masih nol besar. Gak terima dirinya diremehkan, Oi pun langsung menuruti permintaan Paul yang ingin dirinya memotong kubis setipis dan secepat mungkin. Dan ทำไมถึงคิดว่าต้องได้บัตรทองตลอดเวลา
Dan sejak saat itulah Oi memutuskan untuk mempelajari segala teknik memasak bersama dengan Ton. Kebetulan sekali Ton mau mengajarinya dengan sangat-sangat telaten dan dengan sangat sabar. Karena sering bertemu, perasaan suka di antara mereka pun akhirnya mulai tumbuh. Sewaktu lagi mencari bahan masakan untuk restoran, Ton dengan berani mengungkapkan perasaannya kepada Oi. Dan mereka berdua pun akhirnya jadian. Di hari berikutnya, pas Paul baru masuk ke dapur, ia nggak sengaja melihat salah satu anak buahnya memasak sambil ngerokok. Tentu saja hal itu membuat Paul seketika naik pitam hingga membuat suasana dapur terasa mencekam. ถ้ามันเกิดขึ้นตอนมึงทำอาหารให้ลูกค้ามึงรับ Setelah puas memberi pelajaran pada anak buahnya itu, Paul kemudian mengatakan kalau persediaan dagingnya telah dicuri. Paul tahu pelakunya pasti salah satu di antara ke-6 anak buahnya. Jika sampai gak ada yang mau ngaku, Paul dengan senang hati akan melaporkannya ke polisi. Awalnya Oi mengira itu semua adalah perbuatan Ton untuk bahan belajarnya memasak. Tapi ternyata dugaannya salah, karena ternyata Tu adalah pelakunya. Dengan cepat Paul langsung memecatnya. Meski Tu telah bekerja lama dengannya, tapi masakannya hanya pantas disajikan untuk orang-orang kaya saja. Dan seperti tidak terjadi apa-apa setelah mencicipi hasil masakan Oi, Paul mengumumkan kalau Oi lah yang akan memimpin orderan selanjutnya. Di pagi buta saat sedang menyiapkan bahan masakan, Oi nggak sengaja melihat Paul sedang menerima uang dari pelanggannya. Oi sebenarnya bingung kenapa Paul mau menerima pelanggan yang tidak terlihat seperti orang kaya itu. Keluarga itu terdiri dari pasangan suami istri yang dikaruniai seorang anak perempuan yang menggemaskan. Dan betapa senangnya tuh bocah saat menyantap makanan yang dihidangkan oleh Oi. Saking senangnya ia pun memberikan Oi sebuah bintang. Sementara yang terjadi di dapur, Paul terlihat marah besar saat kuah supnya terasa aneh. Dengan secepat kilat, Paul membuat ulang tuh kuah sup dengan air keran dan bahan seadanya. Dan untungnya keluarga kecil itu sama sekali gak curiga. Mereka semua tetap memakannya dengan nikmat. Sementara Oi yang melihatnya hanya bisa menahan pilu dan malu. Sekembalinya ke Hanggar, Paul langsung memarahi anak buahnya itu. Ia gak habis pikir kenapa ada udang di dalam supnya. Padahal sudah jelas kalau anak pelanggannya itu sangat alergi udang. Meski secuil saja memakannya, anak itu bisa meninggal. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Pak Dang lah yang menyabotase supnya. Rupanya ia iri dengan Oi yang membalap posisinya. Paul pun sontak memakinya dengan sangat-sangat kasar hingga akhirnya keesokan harinya Oi pergi menjenguk Paul yang sedang gak mau makan. Hal itu sesuai sekali dengan dugaan Oi. Dan untuk itulah Oi pun sengaja memasakkan Paul sebuah makanan turun-temurun dari resep neneknya, yaitu kue tiaw rewel. Makanan itu sebenarnya tercipta saat ayahnya dulu sakit dan mogok gak mau makan. Mendiang neneknya kemudian membuatkan kue tiaw rewel itu untuk ayahnya. Sebuah makanan yang dibuat dengan penuh cinta. Paul yang mendengar itu hanya bisa menertawakannya. Baginya cinta itu cuma omong kosong, karena pada kenyataannya orang miskin makan karena bertahan hidup, sementara orang kaya makan untuk mendapatkan sebuah pengakuan, sesuatu yang istimewa dan pengalaman yang eksklusif. Untuk menjadi seorang chef, Oi hanya perlu sebuah dorongan yang besar, bukan sebuah cinta. Menu บ้านๆมันดีไง Ya, seperti yang terjadi pada Paul. Jadi, dulu jauh sebelum menjadi chef, Paul hanyalah seorang anak pembantu. Ia suatu hari penasaran dengan rasa kaviar. Pas mau mencoba tuh kaviar, anak majikannya mempergokinya hingga membuatnya gak sengaja menumpahkannya.
Dan sebagai gantinya ibunya sama sekali tidak mendapatkan gajian selama beberapa bulan. Lalu saat mencoba kaviar yang udah tumpah itu, ternyata rasanya sama sekali gak enak. Jadi karena itulah Paul ingin melihat orang-orang kaya itu merengek ingin mencicipi makanannya yang lezat. Kata-kata Paul barusan berhasil membuat Oi termenung. Dan sewaktu Oi pulang ke rumah, ia seketika kaget bukan main saat mengetahui ayahnya kini sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar itu, Oi langsung berlari kembali ke rumah sakit. Hatinya saat itu terasa sangat pedih begitu melihat ayahnya masih belum sadarkan diri. Di tengah kesedihannya itu, Oi tiba-tiba melihat sebuah berita yang mengabarkan tentang keluarga kecil waktu itu yang ternyata telah meninggal bunuh diri karena bisnis propertinya bangkrut. Oi sama sekali gak menyangka itu adalah kali pertama dan terakhir pertemuan mereka. Dan beberapa minggu telah berlalu setelah Paul baikan, Oi dan tim lainnya pergi ke sebuah hutan. Kali ini mereka akan menyajikan makanan untuk seseorang yang demen banget berburu. Rencananya mereka akan memasak dari hasil buruan orang tersebut. Begitu mengetahui kalau buruannya adalah hewan yang seharusnya dilindungi, detik itu juga Ton langsung memecat dirinya sendiri. Sedangkan Oi, ia masih berusaha untuk memperingati Paul kalau perbuatannya itu adalah perbuatan salah. Paul gak seharusnya menghalalkan semua cara demi memuaskan pelanggannya. Karena Paul bodoh amat, Oi pun ikut memecat dirinya sendiri. Oi benar-benar gak habis pikir ternyata dia selama ini telah keliru dalam mengidolakan seseorang. Hati Paul rupanya udah benar-benar mati. Besoknya saat menjenguk ayahnya, Oi tersadar dengan biaya rumah sakit yang harus segera ia bayar. Oi kemudian teringat dengan kartu nama dari Tos dan tanpa pikir panjang Oi segera menemuinya. Karena seperti kata Tos dulu, dia akan siap mensponsori Oi untuk membuka restoran bintang 5-nya sendiri. Dan ternyata omongan Tos waktu itu bukanlah isapan jempol belaka. Tos benar-benar membuktikannya. Ia lalu mengajak Oi untuk melihat restoran barunya itu. Oi lantas menyampaikan kabar bahagia itu kepada Ton. Dengan sangat hati-hati, Oi menawari Ton untuk ikut bekerja bersamanya. Namun sayang, Ton langsung menolaknya. Ia sama sekali gak nyaman jika harus bekerja dengan pacarnya sendiri. Besoknya, Tos ternyata sudah menyiapkan sebuah tim untuk membantu Oi memasak. Siap, Kak. Ketika berhasil menciptakan berbagai menunya sendiri, Oi lantas meminta Tos untuk mencicipinya. Dan setelah mencicipi semua makanannya, Tos sadar kalau Oi masih belum bisa keluar dari bayang-bayang Paul. Tos berharap Oi bisa pede dengan hasil masakannya sendiri. Gak mau disama-samain dengan Paul, Oi kemudian memasak lagi demi menciptakan menu makanan yang dia banget. ไม่ต้องไปสนให้พอหรอกหนูอย่าไปโลภแบบแค่ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้จักดีที่สุด Dan akhirnya kerja keras Oi selama ini terbayarkan. Sewaktu restorannya mulai dibuka, semua bangku langsung terisi penuh. Menu masakan Oi mendapat sambutan hangat di masyarakat. Bahkan dalam sekejap Oi telah berhasil mencapai puncak kesuksesannya. Sang ayah yang mengetahuinya pun ikut merasa bahagia. Malamnya Oi pergi mengunjungi restoran Ton. Ia sontak kaget saat melihat tuh restoran sangatlah sepi. Rupanya Ton gagal membangun bisnisnya sendiri. Bulan depan restorannya terpaksa tutup. Mendengar itu Oi langsung menenangkan Ton. Bukannya merasa tenang, Ton malah beradu nasib dengan Oi yang begitu mudahnya sampai ke puncak kesuksesan. Padahal kalau mau diingat-ingat, pengalaman Oi masih agak sepadan dengan dirinya.
Gak terima diremehkan, Oi lalu menunjukkan tangannya yang penuh luka akibat setiap harinya berusaha memasak makanan terbaik. Namun Ton tetap menyangkalnya. Ton malah mengatakan bahwa Oi sukses hanyalah modal beruntung karena punya orang dalam. Merasa perdebatan itu tak ada ujungnya, Oi pun segera angkat kaki dari sana. Dan atas kejadian itu, Oi pelan-pelan membujuk Tos agar mau mensponsori Ton juga. Sayangnya Tos sama sekali gak berminat. Baginya kemampuan memasak Ton sangatlah standar, yang sama sekali tidak memiliki nilai jual. Karena di dalam kamus hidupnya, Ton hanya mau bekerja sama dengan orang-orang yang istimewa. Setelah mengatakan itu, Tos memberitahu Oi bahwa dirinya mendapatkan undangan untuk memasak di pesta ulang tahunnya seorang sosialita yang bernama Milky. Tos kemudian bilang kalau itu bisa jadi ajang promosi Oi untuk melebarkan sayapnya sampai ke luar negeri. Suatu malam, Oi mendadak merindukan teman-temannya. Ia lalu menelpon Au untuk kumpul lagi. Tapi ternyata mereka semua tidak bisa. Di situ Au bilang kalau dia sangat merindukan sosok Oi yang dulu. Au merasa kini Oi telah menjadi orang yang berbeda. Seseorang yang terlihat sangat haus akan sebuah pengakuan sampai-sampai gak ada waktu untuk pulang ke rumah. Mendengar itu, Oi pun hanya bisa termenung dan terdiam. Gak lama kemudian datanglah Paul ke restoran Oi. Dengan cepat, Oi menghidangkan sebuah makanan untuk mantan bosnya itu. Ketika Oi meminta komentar tentang makanannya, Paul hanya bilang kalau komentarnya tak akan pernah berlaku lagi untuk seseorang yang namanya sudah terkenal. Meski begitu, Paul tetap yakin bahwa kemampuan memasaknya sampai kapanpun gak akan ada yang bisa menandinginya. Dan secara mengejutkan, Paul pun memberitahu Oi bahwa dirinya ternyata juga diundang di pesta ulang tahunnya Milky. Dan tibalah hari ulang tahun Milky. Di saat Milky melihat kehadiran Oi, Milky sama sekali tidak mengenalinya. Ton yang kebetulan melihatnya segera meminta Oi untuk tidak berkecil hati dan terus fokus saja dengan kerjaannya. Ton yakin Oi bisa mengalahkan Paul. Dan beberapa saat kemudian duel memasak di antara Oi dan Paul pun segera dimulai. Gak mau kalah dari Paul, Oi buru-buru memasak makanan andalannya, yaitu kue tiaw rewel dari neneknya. Seusai menyelesaikan masakannya, Oi cerita kalau seiring bertambahnya usia, kita semua pasti akan merasakan yang namanya kesepian. Dan untuk mengobati rasa kesepian itu, kita bisa menyantap masakan rumahan yang secara gak langsung bisa menyadarkan kita bahwa masih ada yang mencintai dan menyayangi kita di dunia ini. Mendengar itu, semua tamu merasa tersentuh dan buru-buru memakan kue tiaw rewel bikinan Oi. Paul yang melihat itu segera menyajikan sebuah sup yang membuat semua orang yang ada di sana kembali berbondong-bondong menyerbu dirinya. Dengan sombongnya, Paul bilang ke Oi kalau keyakinanlah yang membuat orang-orang memilih dirinya. Mereka yakin kalau masakan Paul akan selalu lezat. Di tengah kencokaannya itu, polisi tiba-tiba datang menangkap Paul atas keterlibatannya dalam perburuan ilegal waktu itu. Rupanya Tonlah yang membocorkan videonya ke semua orang.
Meski begitu, Paul tetap percaya diri bahwa kejadian ini sama sekali tak berarti membuatnya kalah dari Oi. Oi yang mengetahui semua kenyataan itu pun hanya bisa menahan tangis. Ia sama sekali tak ingin menang dengan cara seperti ini. Rupanya Ton sengaja menyebarkan video itu agar bisa disponsori oleh TOS. Oi yang sudah muak dengan semuanya pun langsung buru-buru pergi dari sana. Sepanjang jalan pulang terlihat ada banyak orang yang tidur di pinggir jalan sambil memakan makanan yang mungkin sudah tidak layak untuk dimakan. Melihat itu hati Oi terasa tercabik-cabik. Ia ternyata telah berjalan sangat jauh dari apa yang seharusnya Oi lakukan. Dan sesampainya di rumah, Oi langsung memeluk ayah dan adiknya. Mulai sekarang, Oi akan kembali menjadi juru masak di warung bakmi milik keluarganya. Ia yakin dengan berbagai pengalaman selama ini, kelak warung itu akan sukses. Lagi pula, untuk apa dia memasak sesuatu hanya untuk memuaskan sebuah pengakuan. Sedangkan di luar sana masih banyak yang benar-benar kelaparan dan membutuhkan uluran tangannya. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Blue too, that blue, sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Are you hound dog tired singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna